Perseteruan panas antara aktris kontroversial Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys kembali memasuki babak baru. Ya, usai Nikita Mirzani menyatakan jika ia telah memandatkan Fahmi Bahmit, kuasa hukumnya, untuk membuat gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys. Baru-baru ini kubu Reza Gladys langsung memberikan reaksi sanggahannya terkait upaya yang dilakukan oleh seterunya itu. Seperti diketahui sebelumnya, kubu Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys dengan Wan Prestasi lantaran ada kesepakatan yang diantara keduanya. Namun di sisi lain, kubu Reza Gladys membantah terkait kesepakatan yang dimaksud dan tegas menyatakan jika peristiwa yang sebenarnya adalah sesuai laporan tindak pidana yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani. Dan untuk mengetahui terkait perseteruan panas Nikita Mirzani dan Reza Gladys, serta sederet sanggahan dari kubu Reza Gladys. Maka inilah 5 sanggahan kubu Reza Gladys untuk melawan Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmit menyatakan akan melakukan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys atas dasar kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama terkait uang senilai 4 miliar rupiah yang kini dipermasalahkan oleh Reza Gladys. Namun Reza Gladys melalui kuasa hukumnya Julianus membantah secara tegas pernyataan tersebut. Dengan mengaku jika tidak ada kesepakatan yang terjalin antara Nikita Mirzani dan kliennya Reza Gladys. Lantas apa dasar gugatan Wan Prestasi kubu Nikita Mirzani? Dan bagaimana reaksi serta sanggahan kubu Reza Gladys yang merasa tudingan tersebut tidak nyata adanya? Bahwa saya diminta untuk segera mengajukan gugatan Wan Prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Pada saat ini, walaupun kami berpendapat masih prematur terhadap itu, yang pasti adalah kami berpendapat hak daripada klien kami terhadap Wan Prestasi yang disebutkan itu tidak tertuang atau tidak mempunyai kedudukan hukum. Ya, artinya apa? Kami berpendapat bahwa tidak ada kedudukan hukum tentang sebuah kesepakatan di situ. Karena Wan Prestasi itu kan adalah terkait 1320 KUH Perdata. Artinya ada kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kemudian subjek dan objeknya adalah terkait apa yang sekarang sedang berjalan, kami anggap itu ya sesuai dengan apa yang sedang kami perjuangkan. Itu masih kami anggap prematur. Seperti itu. Tidak ada kesepakatan itu. Jadi kesepakatan itu kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hukum perdata. Dan kami menganggap bahwa itu belum terpenuhi. Dan kami anggap itu adalah sebuah kesepakatan yang tidak mempunyai kedudukan hukum bila dikaitkan dengan 1320 KUH Perdata. Seperti itu dia. Tak hanya membantah terkait kesepakatan yang dimaksud oleh Nikita Mirzani, Julianus, kuasa hukum Reza Gladys mengungkapkan jika kliennya sebenarnya justru malah mendapat tekanan saat akan bekerja sama dengan Nikita Mirzani. Sehingga hal tersebutlah yang menjadikan dasar kubu mereka melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lantas seperti apa pengakuan versi kubu Nikita Mirzani? Dan seperti apa pengakuan versi kubu Reza Gladys? Kenapa saya katakan terjadi Wan Prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan
belum selesai tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Ya, kami pasti membantah karena tidak ada memang kesepakatan itu. Yang ada adalah bahwa klien kami pada saat itu merasa dirinya tertekan dan kemudian harus memberikan sesuatu. Seperti sebagaimana apa yang kami laporkan di Polda Metro Jaya terkait pasal 368, 27B ayat 2 dan Undang-Undang TPPU. Sudah jelas itu tidak ada, ya. Perjanjian tertulis itu tidak ada. Artinya kalau kesepakatan itu sih sebenarnya tidak harus tertulis, secara lisan pun bisa gitu. Tetapi terhadap para pihak yang membuat kesepakatan itu harus mempunyai unsur yang memenuhi syarat dari kesepakatan para pihak, ya. Salah satunya cakap, kemudian tidak dalam tekanan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa adanya sebuah kesepakatan, ya saya pastikan bahwa klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terhadap kasus yang sekarang ini. Atas serangan balik yang dilakukan Nikita Mirzani dengan membuat gugatan Wan Prestasi, kubu Reza Gladys nyatanya tetap tak gentar menghadapi upaya apapun yang dilakukan oleh kubu lawannya. Ya, Julianus, kuasa hukum Reza Gladys, menyatakan jika ia akan bertindak tegas dan melindungi kliennya sesuai hukum yang berlaku. Lantas seperti apa sikap kubu Reza Gladys atas serangan yang dilakukan Nikita Mirzani dari dalam penjara? Ini kan strategi saya sebetulnya, jadi saya nggak perlu sampaikan. Saya harus menghitung kapan saya harus membuat sesuatu langkah hukum. Terhadap gugatan itu kan hak dari setiap warga negara. Artinya ketika tersangka NM melakukan gugatan dan memiliki dalil-dalil yang dianggap itu dapat membuktikan sebuah perbuatan Wan Prestasi, itu sah-sah saja. Tetapi kemudian kami juga dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dalam perkara 7355 di Polda Metro Jaya, dalam hal ini nantinya kalaupun nanti kami tetap dikuasakan untuk menghadapi gugatan tersebut, sudah pasti kami akan memperkuat kedudukan hukum klien kami. Terlepas dari gugatan Wan Prestasi, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit diketahui juga telah melaporkan diduga Reza Gladys dan atau Bah Mufid atas dugaan Undang-Undang ITE atau bukti ilegal. Namun atas upaya tersebut, kubu Reza Gladys juga mengaku siap menghadapinya lantaran merasa yakin jika alat bukti yang digunakan sebagai senjata untuk mencebloskan Nikita Mirzani itu sah secara hukum. Lantas seperti apa upaya hukum yang dilakukan kubu Nikita Mirzani dan bagaimana strategi kubu Reza Gladys menghadapi serangan tersebut? Contohnya saya membuat langkah hukum di saat saya melaporkan adanya rekaman ilegal yang dipergunakan menjadi barang bukti. Jadi patut diduga ada orang yang melakukan rekaman tanpa izin, yang patut diduga rekaman tersebut dijadikan barang bukti dalam laporan ini. Itulah yang saya lakukan dan saya sudah melaporkan saat ini dalam proses penyelidikan yang ditangani oleh salah satu direktorat pada Polda Metro Jaya. Jadi itu langkah hukum di mana saya melakukan pada saat-saat tertentu dengan hal-hal yang menjadi perhitungan saya. Saya dari awal sudah sampaikan, kalau penyidik menetapkan NM dan IM menjadi tersangka, artinya di situ penyidik sudah mengantongi minimal 2 alat bukti. Nah, artinya kalau sudah mengantongi minimal 2 alat bukti, kan nggak mungkin lagi bebas. Nah, yang ketiga mau kami sampaikan adalah bahwa rekaman yang disajikan oleh klien kami di dalam proses laporan penyidikan dan sampai dengan penetapan tersangka dengan inisial NM dan IM itu adalah sebuah rekaman tentang pembuktian bahwa adanya dugaan tindak pidana. Nah, jadi dari beberapa faktor ini, Bang,
nanti dalam proses pengadilan, biarlah hakim akan menguji apakah apakah rekaman yang kami sajikan itu adalah merupakan alat bukti yang sah atau tidak. Itu dulu. Nah, tetapi kita bicara terburuk. Seandainya majelis hakim menganggap itu bukan adalah alat bukti yang sah, kita kan mempunyai alat bukti yang lain seperti saksi ahli, petunjuk, surat, kan kita sudah sajikan seperti itu. Nah, jadi kita tidak ragu kalau misalkan salah satu barang bukti itu tidak menjadi alat bukti karena kita sudah menyajikan banyak alat bukti yang lain. Kubu Reza Gladys tampak menegaskan terkait perkembangan kasus Nikita Mirzani yang hingga saat ini belum P21. Ya, menurut Julianus, kuasa hukum Reza Gladys, kasus tersebut saat ini telah berkembang dan meyakini jika penyidik dapat segera menaikkan kasus tersebut menjadi P21. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kubu Reza Gladys dituding tak memiliki bukti yang kuat sehingga kasus tersebut dianggap mandek. Lantas, seperti apa perkembangan kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys sebenarnya? Ya, kalau menurut KUHAP ada kewenangan 30 hari lagi dan itu adalah kewenangan yang terakhir apabila dalam waktu 20, 40 dan sudah menjadi 180 hari ya, maka harus lepas demi hukum. Pergerakan tentang proses P21 itu sedang berjalan, ya. Artinya ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara yang harus dipenuhi. Ya, menuju P21 memang ada syarat kelengkapan berkas dengan kode P19. Nah, kalau dipertanyakan apakah ini tidak ada perkembangan, itu keliru. Justru ini sudah ada mulai perkembangan. Artinya apa? Bahwa adanya pengembalian berkas dari penyidik kepada jaksa, sebagaimana keterangan dari Kasipenkum ya kemarin, bahwa berkas itu sudah dikembalikan dari penyidik pada tanggal 5 Mei kemarin, bahwa itu adalah perkembangan. Tinggal sekarang bagaimana jaksa penuntut umum mendalami dan menelaah segala berkas yang dikembalikan oleh penyidik kepada jaksa pada tanggal 5 kemarin. Nah, lalu tahapan berikutnya adalah apakah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa dengan kode P19 beberapa waktu yang lalu sudah terpenuhi secara utuh atau belum. Nah, kalaupun belum, yang pasti sudah ada sekian persen sudah terpenuhi. Nanti saya sampaikan ini sudah bergerak dan sudah berkembang. Seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.